A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 1 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 12 Februari 2021. Kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja, penjelasan matan Abu Syuja terkait pembahasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas kitab zakat. Kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang masalah zakat, harta apa saja yang ada zakatnya. Kemudian apa saja syarat zakatnya. Contoh, harta apa saja yang ada zakatnya, ada beberapa ya. Yang pertama, harta yang ada zakatnya adalah binatang ternak. Dan itu tidak semua, ya, hanya 3 jenis saja: onta, sapi, dan kambing. Yang punya ternak ayam, punya ternak bebek, itu enggak ada zakat binatang ternaknya. Kemudian harta yang kena zakat adalah harta berharga. Akan tetapi tidak semua harta berharga ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya emas dan perak. Kemudian harta yang ada zakatnya lagi adalah pertanian. Ya, pertanian. Akan tetapi tidak semua pertanian, hanya bahan makanan pokok saja, bisa disimpan dalam waktu yang lama dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, harta yang ada zakatnya buah-buahan. Sama, tidak semua buah-buahan ada zakatnya, akan tapi hanya korma, kemudian anggur yang sudah dikeringkan saja, atau yang bisa tahan lama. Nah, kalau kita mungkin di sini nggak ada, ya sudah. Tapi kita tahu ilmunya. Ternyata tidak semua buah-buahan ada zakatnya. Zakat buah-buahan maksudnya. Karena nanti kalau memang buahnya didagangin, maka ada zakat berikutnya, zakat dagangan, zakat perniagaan. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan sebagai pendahuluan. Harta apa saja yang ada zakatnya, kemudian apa saja syaratnya. Maka kalau kita sudah tahu harta apa saja yang ada zakatnya, kemudian kalau kita sudah paham apa saja syaratnya, maka lanjutannya pembahasannya adalah zakat dan nisabnya. Ya, zakat dan nisabnya ini akan kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama
ya, yang mengikuti bukunya di halaman 191 ya, terkait zakat dan nisabnya. Di sini disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah, dan tidak lupa kita akan mengikuti penjelasan dari Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Yang pertama dikatakan oleh Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah, wa awwalu nisabil ibili, nisab yang pertama terkait onta. Mungkin kita nggak ada yang punya onta gitu kan, akan tetapi ingat, sebagai amanat ilmiah, sebagai orang Islam, sebagai talabul ilm, orang yang belajar agama, maka walaupun kita nggak punya onta, tapi setidaknya kita harus paham masalah zakat onta. Dan insya Allah ketika pemahaman ini mendarat di hati kita, mendarat di kepala kita, insya Allah membawa keberkahan buat kita. Makanya tidak ada ruginya kita mengikuti pembahasan zakat, ini tidak ada ruginya insya Allah. Kita lanjutkan. Kata Abu Syuja rahimahullah, wa awwalu nisabil ibili khamsatun, wa awwalu nisabil ibili khamsun, ya, khamsun. Dan nisab onta yang pertama, nisabnya itu jumlahnya 5. Jadi kalau orang punya onta 5, maka dia kena wajib zakat. Kalau orang punya onta jumlahnya 5, maka dia kena wajib zakat. Onta kita jumlahnya berapa? Kita nggak punya, nggak apa-apa. Tapi diingat aja, orang yang punya onta 5, dia udah kena wajib zakat. Makanya kalau orang punya onta baru 1, atau punya onta 2, punya onta 3, 4, tidak kena wajib zakat. Ketika punya onta 5 baru kena wajib zakat. Apa kewajiban zakatnya? Wa fiha syatun. Kewajiban zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ya, kewajiban zakatnya 1 ekor kambing. Islam itu mudah. 1 ekor kambing harganya ada yang 3 juta, ada yang 2.300.000, 2.600.000, tergantung. Islam itu mudah ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah di awal-awal Allah berfirman apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian hartanya. Allah tidak minta semuanya. Lihat, 5 ekor onta. 1 ekor onta kira-kira harganya berapa nih? Berapa harga 1 ekor onta, Pak? Ada yang tahu nggak? Anggap aja berapa perkiraan? Berapa, Pak? 20 juta ya. Kalau 20 juta, 5 ekor onta senilai 100 juta. Sementara orang punya 5 ekor onta, zakatnya cuma 1 ekor kambing. Yang berapa? Terserah. Mau ngeluarin yang harga 3 juta boleh, yang harga 2.700.000 boleh, yang harga 2.300.000 juga boleh. Yang lebih afdol yang mana? Yang lebih afdol, yang paling mahal, yang paling bagus. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang penting keluar zakatnya. Ya, ada orang yang kadang-kadang yang penting keluar zakatnya, maka tidak boleh dipaksakan dia harus mengeluarkan yang paling mahal, yang paling bagus, tidak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman sama Nabi SAW. Yang pertama, warga Yaman itu disuruh diajarin 2 kalimat syahadat. Kalau udah diajarin 2 kalimat syahadat, baru disuruh diajarin sholat. Udah mau sholat, baru disuruh diajarin zakat. Kemudian di akhir diingetin, wahai Mu'adz, hati-hati sama doa orang yang dizolimi. Apa maksudnya?
maksudnya kalau orang udah bagus dia itu zakat, ya sudah kelar, beres. Jangan dipaksa harus zakat pakai harta yang paling mahal, kambing yang paling afdol, yang paling mahal itu. Maka bebas ya, terserah harga berapa, yang penting seperti itu ketetapan zakatnya. Jelas insyaallah. Kemudian lanjutannya, wa fi ashrin syatani. Kalau orang punya onta 10, kalau orang punya onta 10, tadi kan onta 5 ya. Kemudian keterangan yang kedua, kalau orang punya onta 10, maka kewajiban zakatnya 2 kambing. Ya, kalau ada yang nanya 2 kambing yang harga berapa? Bebas. Nggak usah nanya sampai ke akar. Gambarannya Bani Israel ketika disuruh nyembelih sapi betina, harusnya bebas nyembelih aja gitu kan. Tapi karena mereka nanya sampai ke akar, mempersulit diri, akhirnya dipersulit sekalian sama Allah. Sebagian mungkin tahu ceritanya. Awalnya disuruh nyembelih sapi betina, mereka nanya sapinya yang bagaimana, umur berapa tahun, kemudian warnanya apa, kriterianya kayak bagaimana, dan seterusnya. Makanya nanti kalau ada yang nanya, kambing harga berapa Ustadz? Jawabannya bebas. Yang penting kalau punya onta 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Berarti apa? Berarti kalau punya onta 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor, 9 ekor, masuk zakat yang 5 ekor onta. Ya. Karena kalau punya onta 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau punya onta 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Berarti kalau punya onta 6, 7, 8, 9 berapa? Balik lagi, nisab 5 ekor, zakatnya sebanyak 1 ekor kambing. Paham insyaallah. Wa fi 15 wa fi 15 thalathu syiyahin, yang punya 15 ekor onta, yang punya 15 ekor onta, zakatnya 3 ekor kambing. Ya, yang punya 15 ekor onta, zakatnya 3 ekor kambing. Ini mungkin agak-agak susah mengikutinya, tapi mau nggak mau deh itu ya. Karena sebagai amanat ilmiah, kita orang Islam harus ngerti, kita harus paham. Diikuti pelan-pelan. Jadi kalau 5 sampai 9 kita sebut 5 ekor 1 kambing, 5 ekor onta 1 kambing zakatnya, 10 ekor onta 2 kambing zakatnya, 15 ekor onta 3 kambing zakatnya. Jadi patokannya 5, 10, 15. Nanti kalau ada yang nanya 6, 7, 8, 9, balikin ke 5. Ada yang nanya 11, 12, 13, 14, balikin ke 10. Kemudian yang berikutnya, wa fi ishrin arba'u syiyah. Kalau punya 20 ekor onta, maka 4 ekor kambing. Kalau ada yang nanya 16, 17, 18, 19, balikin ke 15. Berarti 3 ekor kambing. Kemudian wa fi 25, kalau punya 25 ekor onta, maka zakatnya bintu makhad. Bintu makhad, onta umur 1 tahun. Kalau di sini ditulisnya 1 sampai 2 tahun. Lebih jelasnya umur 1 tahun saja. Ya, onta umur 1 tahun. 1 tahun sebulan nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. 1 tahun 2 bulan nggak apa-apa. 1 tahun 3 bulan nggak apa. Yang penting 1 tahun sudah. Ya, onta umur 1 tahun. Karena kalau udah 2 tahun harganya udah beda gitu kan. Maka cari onta umur 1 tahun untuk kewajiban zakat yang punya 25 ekor onta. Wa fi sittin wasalasin, kemudian yang punya 36 ekor onta.
36 ekor onta. Zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun ini onta umur 2 tahun. Ya, onta umur 2 tahun. Kalau punya onta berapa? 36. Kalau punya onta 30, balikin ke jumlahnya 25 tadi, onta umur 1 tahun. Berarti 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sama aja punya onta kisaran segitu, maka kewajiban zakatnya adalah 1 onta umur 1 tahun. Kalau sudah masuk di angka 36, berarti kewajiban zakatnya 1 onta umur 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqah. Kemudian kalau 46, yang punya 46 ekor onta, zakatnya adalah 1 onta umur 3 tahun. Jadi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini kalau anak-anak berisik, suruh pulang aja itu, Mas. Kesian di jalanan, capek mereka. Jadi berapa tadi? 46. Jadi 36, 46 udah jeda 10 ya. Maka zakatnya 1 onta umur 3 tahun. Kemudian wa fi ihda wa sittina jaza'atin. Kalau punya onta 61 ekor onta, 61 ekor onta, maka zakatnya adalah onta umur 4 tahun. Ya, onta umur 4 tahun. Yang nggak megang bukunya nggak hafal kayaknya. Tapi kalau punya bukunya, besok kalau baca udah ngerti begitu. Ya, atau yang nulis catatan ketika ini udah ngerti. Tapi nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat rekamannya. Saya rekam ini. Nanti tulis di YouTube Pamuji Hadi Waluyo, nongol insyaallah. Judulnya ini, nisab dan apa namanya? Nisab dan zakatnya. Ya, nisab dan zakatnya. Kemudian yang berikutnya, wa fi sittin wa sab'ina binta labun. Wa fi sittin wa sab'ina binta labun. Orang yang punya berapa nih? 76. Wa fi sittin wa sab'in. Tadi kita sampai onta berapa? Onta 61 onta ya. 61 onta. Jadi kita ulangi dari 25 onta. 25 onta zakatnya 1 bintu makhat. Bintu makhat itu onta umur setahun. Ya. Kemudian 36 ekor onta bintu labun namanya. Bintu labun itu onta umur 2 tahun, naik lagi 1 tahun. Ya, berapa? 36 ekor onta. Ya, 36 ekor onta. Jadi kalau yang punya ke bawahnya lagi, anggap aja masih nisab yang sebelumnya begitu, kayak tadi dijelasin. Nah, kemudian 46 sittin wa fi sittin wa arba'in hiqqah. 46 ekor onta yang punya segitu, maka zakatnya hiqqah. Hiqqah itu onta umur 3 tahun. Wa fi ihda wa sittin jaza'ah. 61 ekor onta, maka zakatnya 1 ekor onta umur 4 tahun. Kemudian wa fi sittin wa sab'in, 76 ekor onta binta labun. Ya, 2 ekor onta umur 2 tahun. Naik lagi dia. 2 ekor onta umur 2 tahun. Nah, wa fi ihda wa tis'in hiqqatan. Kemudian 91 ekor onta,
zakatnya adalah hiqqatan. 2 ekor onta umur 3 tahun. Ya, 2 ekor onta umur 3 tahun. Kemudian wa fi mi'ah wa ihda wa ishrin, kemudian 121 ekor onta, salasu banati labun, maka zakatnya 3 bintu labun. Bintu labun ini onta umur 2 tahun, 3 jumlahnya. Thumma fi kulli arba'ina bintu labun, kemudian setiap kelipatan 40 tambah zakatnya 1 ekor onta umur 2 tahun. Wa fi kulli khamsin hiqqatun, setiap kelipatan 50 maka tambah 1 ekor onta umur 3 tahun. Ya, umur 3 tahun. Saya kira belum semuanya paham ini. Ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, onta itu ada orang punya onta di rumahnya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Dia belum kena wajib zakat. Tapi kalau dia mau zakat, bebas-bebas saja. Dia mau zakatin ontanya 1 ekor, dia mau zakatin kambing 10 ekor, dia mau sedekah apa, bebas-bebas saja. Zakat dalam artian sedekah bebas, silahkan. Tapi belum terkena kewajiban. Ada orang yang pelit. Itu mungkin orang yang baik gitu ya. Ada orang yang pelit. Orang yang pelit berarti punya 1 ekor onta, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, aman dia, belum kena wajib sedekah. Ada orang punya 5 ekor onta, tapi dia pelit, medit. Cuma dia mau nggak mau udah kena kewajiban zakat. Harus dikasih tahu dia, wajib zakat 1 ekor kambing. Wajib zakat 1 ekor kambing. Punya 5, 6, 7, 8, 9 sama 1 ekor kambing. Karena aturan berikutnya adalah 10 ekor. Kalau punya 10 ekor onta maka 2 ekor kambing. Sama juga masih jeda 5 nih, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah 15, zakatnya 3 ekor kambing. Kemudian 16, 17, 18, 19, 20. Udah 20, maka zakatnya 4 ekor kambing. Ya, 4 ekor kambing. Kemudian setelah itu 25. Punya onta 25. Kalau punya onta 25, berarti kalau 20 ya 21, 22, 23, 24, masih 4 ekor kambing. Angka 25, maka zakatnya 1 ekor onta umur setahun. Ya, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai 36. Kalau udah 36 ekor ontanya, maka zakatnya 1 ekor anak onta tapi umurnya 2 tahun. Naik lagi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Masih 3 tahun 45. 46 baru 1 ekor onta umur tadi berapa? 2 tahun ya. Berarti sekarang 3 tahun. Kemudian 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 masih 3 tahun. Ketika udah 61, maka 1 ekor onta umur 4 tahun. 1 ekor onta umur 4 tahun. 61 sampai 75. Ketika 76, maka 2 ekor onta umur 2 tahun. Ya, 2 ekor onta umur 2 tahun, bintu labun. Ketika sudah sampai berapa tadi? 76 ya. 76. Kemudian terus 77, 78 sampai 90. Sampai 90 masih 2 ekor onta
umur 2 tahun. Nah, ketika 91, 2 ekor onta umur 3 tahun naik. Sampai 120. 3 ekor onta umur apa 2 ekor onta umur 3 tahun. Ya, 2 ekor onta umur 3 tahun. Sampai 120, maka dia naik 3 ekor onta umur 2 tahun. Kalau tadi kan 3 tahun yang sebelumnya. Kemudian berarti mentoknya di sini 121. Mentoknya di situ. Nah, setelah 121, kalau sudah tambah 40 berarti 161 gitu ya. Berarti 121 sampai 160 itu masih 3 ekor onta umur 2 tahun. 3 ekor onta umur 2 tahun. Tapi kalau 161, maka bukan 3 ekor tapi tambah lagi 1 ekor. Karena per 40 ya ditambahnya segitu. Nanti 161 tambah 40 lagi tambahnya 1 ekor, begitu terus. Tapi kalau per 50 tambahnya 1 ekor onta umur 3 tahun. Kalau per 50. Tapi kalau per 40 1 ekor onta umur 2 tahun. Karena di sini onta yang dibicarakan ada 4. Ada umur 1 tahun namanya bintu makhat, ada umur 2 tahun namanya bintu labun, ada umur 3 tahun namanya hiqqah, ada umur 4 tahun namanya jazaah. Yang dipakai yang tengah-tengah ke depannya, yang jadi patokan umur 2 tahun dan umur 3 tahun. Per 40 umur 2 tahun, per 50 umur 3 tahun. Ya. Bingung nggak? Karena ini saya lagi nerangin dulu. Kalau udah paham, udah ngerti, tinggal ditanya itu aturan datangnya dari mana begitu. Baru saya jawab aturan datangnya dari mana gitu. Jadi pahami dulu aturan yang ini. Ya, pahami dulu aturan yang ini. Sekarang kita pahami dulu yang kewajiban sampai 4 kambing dulu, kita ingat. Sampai 4 kambing. Kita ingat patokan-patokannya aja. Yang pertama, 5 onta. Zakatnya 1 kambing. Yang kedua, 10 onta. Zakatnya 2 kambing. Yang ketiga, 15 onta. Zakatnya 3 kambing. Yang keempat, 20 onta. Zakatnya 4 kambing. Selesai. Makanya antum jangan punya onta banyak-banyak. Susah ngitung ya kan gitu. Ya kan? Tapi punya onta 25. 25. Maka zakatnya 1 onta umur setahun. Kemudian punya lagi 36 ekor onta. Maka zakatnya 1 onta umur 2 tahun. Punya lagi 46 ekor onta, zakatnya 1 onta umur 3 tahun. 61 ekor onta, zakatnya 1 onta umur 4 tahun. Nah, sekarang kita akan fokus di umur 2 tahun dan 3 tahun saja. Ya, yang berikutnya 76 onta. Ini udah mulai tinggi, udah mulai lupa lagi yang tadi ini. Tapi nggak apa-apa, diterusin aja, diterusin. 76 ekor onta, zakatnya 2 ekor onta umur 2 tahun. Kemudian 91 ekor onta, zakatnya 2 onta umur 3 tahun. Kemudian 121, zakatnya 3 onta umur 2 tahun. Setelah 121 ke sana punya onta 1000 ekor, maka dirunut per 50. Kena tambahan 1 ekor onta umur 3 tahun. Kalau dirunut per 40, kena tambahan 1 ekor onta umur 2 tahun. Ya, 1 ekor onta umur 2 tahun. Tapi kita nggak usah dipusingin sama onta nih. Yang jelas kita perlu tahu ini aturan datangnya dari mana. Aturan ini ternyata datangnya
dari riwayat suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu nulis surat. Beliau mengatakan fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha minal ghanam min kulli khamsin syatun. Jadi di sini aturannya adalah 20 ekor onta ke bawah. 24 ya, 24 ekor onta ke bawah. Karena kalau udah 25 ekor onta, zakatnya 1 ekor onta umur 1 tahun tadi kan. Nah, aturannya 24 ekor onta ke bawah, maka zakatnya adalah kambing. 24 ekor ke bawah, 24 ekor onta ke bawah, zakatnya adalah kambing. Ya, zakatnya adalah kambing. Nah, min kulli khamsin syatun, setiap 5 ekor onta 1 kambing. Ya, setiap 5 ekor onta satu kambing. Fa idza balagat khamsan wa ishrin, dari 24 setiap 5 ekor onta 1 kambing. 24 setiap 5 ekor onta 1 kambing. Kita ulangi, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Itu. Jadi 24 ke bawah, setiap 5 ekor 1 kambing. Belum nyampe, balikin ke 5 lagi begitu kayak tadi. 5 6 7 8 9, udah anggap aja 1 kambing 5 onta. Sama 10 juga, 11 12 13 14. Kan belum nyampe kelipatan 5 berikutnya. Cari yang terdekat, anggap aja 10. Seperti itu maksudnya. Kemudian fa idza balagat khamsan wa ishrin ila khamsin wa salasin fa fiha bintu makhat unsa. Ya, disebutkan kalau misalkannya udah jumlah ontanya 25 bukan 24, 25. Karena kalau 24 ke bawah masih mainnya kambing zakatnya begitu. Ini udah 25 nih. Udah 25 sampai 35. Karena kalau udah 36 kan tadi aturannya lain, sampai 35. Fa fiha binta makhat unsa, maka zakatnya 1 onta umur setahun. Di sini dikatakan oleh Dr. Dib Mustafa Al-Bugha rahimahullah, hafizahullah, onta betina. Fa idza balagat sittan wa salasin ila khamsin wa arba'in, kalau nyampe 36, tadi kan 35 ke bawah, ini 36 tank sampai 45, karena kalau udah 46 udah beda aturan nih. 45 fa fiha bintu labun unsa, maka itu adalah zakatnya onta betina umur 2 tahun. Dan seterusnya, saya nggak usah baca sampai selesai. Intinya kita sudah paham bahwa aturan ini datangnya dari ketetapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jelas insyaallah. Ya, bingung dengan onta, kita tinggalkan. Kita nggak punya onta. Masuk ke sapi sekarang. Masih tahan insyaallah ya. Kita lanjut ke sapi. Di sini disebutkan di penjelasannya ya, di penjelasannya disebutkan sama seperti yang tadi saya jelaskan. Hanya saja kesimpulannya bahwa ketetapan tadi aturannya adalah surat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, nisab dan zakatnya sapi. Di sini dikatakan wa awwalu nisabil baqari salasun. Nisab pertama nisab pertama sapi adalah 30. Ya, kita punya sapi berapa? Enggak punya, Ustadz. Ya sudah. Saudara kita deh yang punya sapi itu. Berapa punya sapi? Ada yang punya sapi 5, 10, 15, 6, 9, enggak ada wajib zakat.
Yang jadi masalah punya sapi udah 30 ke atas, kagak zakat-zakat, bahaya nih. Makanya dia harus ngerti, yang ngelola sapi, yang miara sapi, yang punya sapi, kalau udah 30 ekor punyanya itu udah kena nisab. Maka zakatnya berapa? Zakatnya adalah wa fiha tabi'un. Zakatnya adalah 1 ekor tabi'. Tabi' itu sapi umur setahun. Jadi kalau punya sapi 30, zakatnya sapi umur setahun. Syaratnya kemarin kan udah ya, ada haul. Setelah 1 tahun baru wajib keluar zakat. Apakah cuma 1 kali doang? Jawabannya tidak. Setiap tahun. Ya, setiap tahun. Karena sapinya terus berkembang, zakatnya nambah lagi. Begitu. Tapi nggak seberapa ya. Orang punya sapi 30 ekor, kemudian dikeluarkan zakatnya cuma 1. Sekarang 1 ekor sapi harganya itu ada yang 15, ada yang 25, ada yang 27, 29. Kalau 3 juta kali 7 21. Sementara sapi umur setahun kan paling harganya cuma berapa? Cuma 12 paling, 13, 15 kan gitu. Jadi kekayaan dia yang per sapinya harganya 20 ke atas itu, dia keluarin 1 sapi umur setahun ya cuma 13 juta. Ya kecil. Sekarang sapi harganya 20 juta. Orang punya 30 ekor sapi, berarti 20 juta kali 30 sapi itu, berarti punya duit berapa tuh? 60 juta. 60 juta dia ke bengkel motor, ke showroom, beli motor yang harga 30 juta dia juga nggak mikir itu. Ya. Bukan 60 juta, 600 juta. Ya kan? Sapinya kan ada 30. Saya 30, 600 juta. Dia punya duit 600 juta, ke bengkel ke showroom motor dia beli, nggak usah showroom motor lah, dia punya duit 600 juta, dia beli mobil yang harga 100 juta, dia nggak mikir itu. Kewajiban zakat cuma 15 juta doang. Kecil, ya Allah nuntut kecil. Tinggal orang nih mau perhatian apa enggak, mau nurut apa enggak gitu. Orang yang hitungannya matang, berat dia kadang ngeluarin zakat. Sementara Allah hanya menetapkan perkara yang mudah. Makanya orang kalau punya zakat 30 ekor sapi, zakatnya 1 sapi umur 1 tahun. Kemudian wa fi arba'in musinnah. Wa fi arba'in musinnah. Kalau orang punya sapi 40 ekor, maka zakatnya 1 sapi umur 2 tahun. Tadi kan setahun, sekarang 2 tahun. Kemudian yang berikutnya, wa ala hadza abda'a faqis. Maka seperti ini dihitung dan seterusnya. Ya, dalam artian apa? Dalam artian 30, 40, kemudian berapa? 60. Ya, kelipatannya. Habis 60 habis 60 80. Seperti itu. Betul, Pak? Ya, 30, 40. Kemudian 30 tambah 30 lagi 60. Kemudian tambah lagi 10, 70. Apa 80? Oh iya betul. Berarti 30 sama 30 60. 40 sama 40 80. Berarti 30, 40, 60, 80, 90, 120. Begitu. Udah masuk belum hitungannya? Jadi perhatikan kepala 30 sama kepala 40. 30, 60, 90, 120 begitu kan ya? Kalau 40 kan 40, 80, 120 seperti itu. Jadi 1 sapi umur
1 tahun, satu sapi umur 2 tahun. Jadi kalau misalkannya orang punya 30 ekor sapi, maka satu sapi umur 1 tahun. Orang punya 40. Kalau 40 berarti satu sapi umur 2 tahun. Orang punya 62 sapi umurnya 1 tahun karena kepala 3. Orang punya 82 sapi umurnya 2 tahun karena kepala 4 tadi. Kemudian 93 sapi umurnya 1 tahun. 120 3 sapi apa 4 sapi? 3 ya. 3 sapi umurnya 2 tahun. Gampang ya? Gampang. Tapi kita nggak punya sapi, alhamdulillah. Punya sapi pun alhamdulillah. Punya sapi 120 ekor onta, masya Allah. Ya. Nah, aturan ini datang dari mana? Aturan ini datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud rahimahumallah, dan yang lainnya dari hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan ba'asanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Nabi mengutusku ke Yaman. Fa amarani an akhudha min kulli salasin baqaratan tabi'an au tabi'atan. Maka aku diperintah suruh bilangin orang, suruh ngambil per 30 sapi, satu sapi umur setahun. Mau jantan atau betina boleh. Wa min kulli arba'ina musinnah. Dan setiap 40 ekor sapi maka musinnah, satu sapi umur 2 tahun. Ya, wallahu a'lam. Udah masuk Isya, kita azan dulu. Fadhal muazzin.
Ya, sekali lagi bismillah, kita lanjutkan. Tuh jamnya mati ya, nggak pas Pak ya. Saya pakai jam saya aja. Kita lanjutkan 15 menit insyaallah atau 14 menit. Terakhir tadi kita bahas zakat sapi. Ya, patokannya 30 ekor sapi itu nisabnya. Udah nyampe nisab, zakatnya satu sapi umur 1 tahun. Kemudian yang berikutnya 40 sapi, satu sapi umur 2 tahun. Nah, di sini di buku ya, di buku ditulisnya 30 sapi sampai 39 ekor. Ya, 30 ekor sampai 39, belum nyampe 40, itu udah benar tuh 1 tahun. Tapi yang kedua ditulisnya 40 sampai 49, berarti bukan 49, harusnya 59. Ya, 40 sampai 59. Karena tadi kita sudah hitung ya, kelipatan 30 dan kelipatan 40. Dan kita sudah paham insyaallah. Lanjut ke kambing. Kambing ini pada punya insyaallah. Tapi lihat, wa awwalu nisabil ghanam arba'un. Nisab pertamanya kambing itu 40 ekor. Kita punya berapa ekor? 7 ekor, belasan ekor, 20 sekian ekor, belum kena wajib zakat. Tapi kita pengen sedekah, bebas-bebas saja, nggak masalah. Yang masalah udah kena nisab, kita kagak ngerti, itu masalah. Nah, 40 ekor kambing, wa fiha syatun jazaah, kena wajib zakat satu kambing umur 1 tahun. Ini kalau dari tadi kita bilang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 1 tahun koma sekian, 2 tahun koma sekian, 3 tahun koma sekian, 4 tahun koma sekian. Itu lebih gampangnya begitu ya. Jadi udah masuk tahun berikutnya. Atau di sini dikatakan wa fiha syatun jazaah. Kalau udah punya 40 ekor kambing, maka wajib zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ya, dia umur 1 tahun. Kemudian minad dha'ni au thaniyah, atau umur 2 tahun. Di sini dikatakan minad dha'ni au thaniyah minal ma'iz, atau 2 tahun umurnya 2. Kalau tadi 1 tahun sekian, itu kalau domba sama kambing yang lebih cepat gede mana tuh Pak? Domba ya. Berarti kalau domba itu 1 tahun, tapi kalau kambing harus 2 tahun. Paham maksudnya? Paham bedanya ya? Jadi kalau punya 40 ekor kambing, kewajiban zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing umur berapa tahun? Kalau domba boleh umur 1 tahun sekian. Tapi kalau kambing kan belum bisa disembelih itu kalau 1 tahun. Maka harus umur 2 tahun, maksudnya demikian. Kemudian wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin syatan. Kalau misalkannya 121 kambing, 121 kambing, berarti yang tadi 40 sampai 120. Karena kalau 121 udah masuk tingkat berikutnya, ya kan? 40 sampai 120 kewajiban zakatnya 1 kambing. Umur berapa tahun? Ya, kalau domba umur 1 tahun sekian, kalau kambing umur 2 tahun sekian. Ya, karena kita nggak terlalu fokus ya perbedaan itu. Taunya kita kalau nyembelih juga ini kambing, ini domba, udah gitu aja gitu. Ternyata ada perbedaannya. Kemudian yang berikutnya wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin syatan, 121
maka 2 ekor zakatnya. 2 ekor. 2 ekor. Bedakan kambing sama domba. Domba umur sekian, kambing umur sekian. Kita udah paham insyaallah. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian wa fi mi'atain wa wahidah, 201 ya, 201 salatu syiyah, 3 kambing, 201. Wa fi arba'imi'ah arba'u syiyah. Kemudian kalau 400 kambing maka 4 kambing zakatnya. Thumma fi kulli mi'atin syatun. Kemudian setiap 100 ekor jatuhnya adalah satu kambing. Ya, setiap 100 ekor jatuhnya 1 kambing. Berarti yang pertama patokannya 40 ekor. Yang kedua 121. Yang ketiga 201. Yang keempat 400. Ya kan? Setelah itu per 100 1 ekor kambing. Jadi kalau 600 6 ekor kambing, 700 7 ekor kambing. Kemudian 750 masih 7 ekor kambing karena belum nyampe 800, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, ketetapan ini datangnya dari mana? Sama tadi. Dari surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin ada 4, Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah, termasuk ketetapan zakat ini sunnahnya khulafa'ur rasyidin, sama dengan sunnah Nabi SAW, karena yang bilang adalah Nabi SAW. 7 menit lagi. Yang terakhir ya, kalau kepemilikannya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi kita usaha kambing di kampung, paling gede rata-rata pengusaha kambing berapa ekor kambing, Pak? Punyanya. Siapa yang pernah tahu? Nggak ada yang tahu. Ya. Kalau ayam itu kan ada yang sampai 1000 ekor, 2000 ekor. Kalau kambing saya belum pernah dengar. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang bisa kira-kira nggak? 600. Ya. Kalau misalkannya punya berdua, kan 600 ada yang punya berdua, punya bertiga begitu kan? Bagaimana aturan zakatnya? Perhatikan. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahidi. Yang kepemilikannya nyampur, maka cara zakatnya dianggap jadi 1 aja. Misalkannya contoh punya 600 ekor, ya udah 6 ekor kambing. Tulis saja di pengeluaran, kalau di pencatatan laporan keuangannya begitu, pengeluaran zakat. Jadi anggap aja 1 orang. Bisa ba'i syara'id, dengan 7 syarat. Ya, dengan 7 syarat. Jadi di sini kalau kepemilikannya bersama, keluarkan untuk 1 orang. Ya, di sini disebutkan asyarikani fi malin, orang yang join dalam hartanya, gabung dia. Yuzakkiyanihi kama law kana al-malu kullihi liwahidin minhuma. Maka mereka zakatkan seakan-akan milik 1 orang aja. Kayak tadi dijelaskan. Idza wajadatish syurut allati sayazkuruha. Kalau memang sesuai dengan syarat yang disebutkan. Ja'a fi kitab Abi Bakar radhiyallahu an, ini ketetapannya datang di suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. La yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in. Yang misah yang misah enggak perlu dikumpulin, yang ngumpul enggak perlu dipisahin. Jadi kalau emang misah ya udah aturan masing-masing zakatnya. Tapi kalau ngumpul jangan dipecah. Khasyatas sadaqah,
gara-gara takut sedekah. Jadi misalkannya begini. Misalkannya Misalkannya 400 ekor kambing, zakatnya berapa? 4 kambing kan? Tapi kalau 300 ekor kambing zakatnya 3 kambing ya. Zakatnya 3 kambing. Atau misalkannya begini, 40 ekor kambing zakatnya berapa? 1 ekor. Karena usaha baru mulai, kambingnya baru ada 40. Akhirnya orang ngakalin. Waduh, wajib zakat nih 40. Ya udah gini aja deh, punya situ 20, punya kita 20 ya, berdua ya. Jadi belum kena wajib zakat kita gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau usaha bareng, udah keluarin 1, tetap dianggap itu zakatnya. Wa ma kana min khalitani fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Dan setiap yang hartanya kecampur usaha bareng, maka keluarkan zakatnya anggap aja 1. Ya, syaratnya ada 7 tadi. Yang pertama, idza kanal marahu wahidan. Kalau kandangnya sama. Ya, orang usaha bareng ya kandangnya sama lah kan gitu. Yang kedua, wal masrahu wahidan. Tempat dilepasnya sama, karena kan kemarin dikatakan apa? Kambing yang dilepas, bukan yang dipelihara dikasih makan kagak ada zakatnya. Kemarin udah dikasih tahu kan syaratnya ya. Ini artinya padang rumputnya sama. Yang kedua, yang ketiga wal mar'a wahidan, tempat digembalakannya sama. Yang keempat wal fahlu wahidan, jantannya sama, artinya ya nyampurnya di situ aja, jantan betina beranak pinak ya di situ aja sama, gabung. Kemudian yang kelima wal masyrabu wahidan, tempat minumnya sama. Yang keenam wal halibu wahidan, tempat perahan susunya sama. Jadi yang diperah susunya memang di situ-situ aja, ada yang diperah, ada yang dijual dagingnya dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh wa maudiul halbi wahidan. Ya, jadi di situ kambing yang diperah gabung di situ, sama tempat memerahnya juga di situ juga. Jadi kalau memang istilahnya, kalau bahasa sederhananya 1 tempat lah begitu. Kalau sudah kena wajib zakat maka dianggap kena wajib zakat. Jelas insyaallah ya. Kita berarti udah bahas onta, kemudian sapi, kambing, dan kita udah jelasin kalau kepemilikannya barengan bagaimana zakatnya. Jawabannya anggap aja 1 orang, sebagaimana ketetapan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini merupakan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya kita akan bahas masih terkait nisab dan zakatnya. Selanjutnya adalah emas. Ya, selanjutnya adalah emas dan perak insyaallah. Ya, selanjutnya emas dan perak. Ini nanti kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Waktu yang saya perkirakan tinggal 1 menit lagi atau tinggal 2 menit lagi, maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Nanti yang kelewat-kelewat dikit, cari di rekamannya di YouTube insyaallah, atau di Facebook juga bisa dicari Pak Mujahadi Waluyo, nanti nongol. Nanti didengerin lagi, diinget-inget lagi. Kalau memang ada yang keceplosan salah, jangan diambil kan begitu. Yang diulang lagi, yang benernya itu yang diambil. Ya, wallahu alam. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Kita ketemu lagi nanti Ahad pekan terakhir, tanggal 28 insyaallah. Kita lanjutkan masih pembahasan nisab dan zakatnya. Kita akan lanjutkan emas dan perak insyaallah, kemudian hasil pertanian dan buah-buahan insyaallah. Kemudian masih ada lagi zakat barang dagangan. Nanti akan dijelaskan nisabnya sama zakatnya, dan nanti ditutup dengan pembahasan zakat fitrah dan orang-orang yang berhak menerima zakat insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang bertanya? Kalau ada pertanyaan paling kita lewatin cuma 3 menit atau 5 menit saja. Kalau tidak ada yang bertanya kita tutup. Silakan. Gimana? Zakatnya sekarang siapa? Zakat kambing, zakat sapi, zakat siapa? Oh, nah itu tadi yang saya bilang. Kita akan bahas berikutnya
ada zakat dan nisabnya masih tersisa pembahasan zakat emas, zakat barang dagangan, ya kan? Kemudian zakat buah-buahan, pertanian belum dibahas kan nisab dan zakatnya. Nanti baru ditutup pembahasan zakat fitrah dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu nanti penutupan aja insyaallah, Mas. Ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tapi kesimpulannya ke 8 orang yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Tapi nanti detailnya insyaallah di pembahasannya. Wallahu alam. Ada lagi yang bertanya terkait pembahasan? Baik, sepertinya tidak ada. Kita tutup, nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.